anakmu dalam kekuasaanku, Angling Dharma. Aku ingin mengujimu. Mana yang lebih kamu sayangi, nyawamu sendiri atau nyawa anakmu? Besok pagi sekali, temui aku di batas barat Bojanegara. Jangan ada prajurit bersenjata yang ikut kalau anakmu ingin tetap hidup. Rupanya Durgandini berada di balik semua kejadian ini. Dia mau menggunakan Kusuma sebagai tameng untuk menghadapi saya. Benar-benar licik. Lanjutan dari episode sebelumnya, ketika Angling Kusuma telah diculik oleh Durgandini dengan tujuan menukarkan nyawa Angling Dharma yang dijadikan ancaman keselamatan putra mahkota tersebut. Di saat itulah akhirnya Prabu Angling Dharma beserta rombongan keluarganya pun langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Durgandini sesuai dengan surat yang dikirimnya. Dengan lokasi di dalam hutan sebelah barat kawasan Bojanegara, di sana pun telah menunggu Durgandini bersama kedua muridnya dan Angling Kusuma yang berada di dalam kerangkeng kayu. Dewi Sekarwangi yang tak kuasa melihat Angling Kusuma dikurung, ia pun langsung hendak mendekat ke putranya tersebut. Namun Prabu Angling Dharma pun langsung mencegahnya, sebab Durgandini menyuruh mereka untuk diam di tempat kalau tidak ingin terjadi apa-apa dengan Angling Kusuma putranya. Apa maumu Durgandini? Nyawamu! Aku tidak mau ada orang lain yang memiliki ilmu dasendria selain aku. Si iblis betina Durgandini memang benar-benar licik dan biadab, sebab apapun akan dilakukannya demi meraih kemenangan dalam menghabisi Prabu Angling Dharma dengan rencananya harus mau menukar dengan nyawa kalau ingin Angling Kusuma selamat. Akhirnya Angling Dharma pun menyanggupi permintaan Durgandini, namun sebelum itu terjadi sang Prabu mempertanyakan apakah omongan si nenek peyot bisa dipercaya atau tidak. Lantas Durgandini di saat itu pun sontak langsung marah, dan mengatakan tentang jiwa kependekaran atas janji kesepakatan yang dikeluarkannya bahwa jiwa pendekar pasti bisa dipercaya. Setelah berpikir dengan matang untuk mempertimbangkan segalanya, Angling Dharma pun kemudian langsung menyerahkan diri lalu diikatlah dengan tali tambang oleh Sudawirat pada sebuah batang pohon besar dengan rencana Durgandini akan menghantamnya dengan rengkah gunung. Kanda, jangan tinggalkan kami. Anak kita harus selamat istriku. Masa depan dia masih sangat panjang. Kemudian setelah Angling Dharma diikat kuat pada sebuah pohon, sang Prabu pun langsung menagih janji Durgandini atas perkataannya akan melepaskan putranya apabila dirinya sudah terikat di pohon tersebut. Namun apa yang terjadi, Durgandini pun mengingkarinya sebab siapa yang tak mengenal si manusia sesat tersebut dengan liciknya Durgandini di saat itu pun tidak melaksanakan janjinya. Si iblis betina itu pun mengatakan bahwa ia ingin menghancurkan tubuh Angling Dharma terlebih dulu dengan aji rengkah gunungnya sebelum membebaskan putranya hingga hal itu pun benar-benar membuat Angling Dharma marah besar. Kamu menyalahi janji Durgandini. Kamu berjanji melepaskan anakku setelah aku diikat. Hanya selisih beberapa saat, Angling. Anakmu akan kubebaskan. Aku tidak akan pernah bohong. Sekarang nikmati aji rengkah gunungku. Akhirnya dengan segera, si nenek peyot Durgandini pun langsung merapal aji rengkah gunungnya, akan tetapi belum sempat si nenek peyot itu melesatkan ilmu kejamnya tersebut tiba-tiba datanglah Suliwa ditemani Arum Kemangi yang langsung menggagalkan rencananya Durgandini. Akan tetapi melihat kedatangan Suliwa tersebut, si nenek peyot malah merasa kegirangan dan meremehkannya bahwa ia akan memanen orang-orang yang dimusuhinya, karena telah berkumpul di sana dan ia pun siap akan menghabisi semuanya dengan aji rengkah gunung andalannya. Akan kuhancurkan kalian bertiga sekaligus dan aku pesta besar hari ini. Jangan takut, aku akan menolongmu. Tunggu, Wir. Melihat Sudawirat dan Lokahita melepas penjagaan Angling Kusuma ketika ingin melawan Suliwa, dengan cepat Arum Kemangi yang mengetahui hal tersebut tidak menyia-nyiakannya dan langsung membawa kabur Angling Kusuma dari tempat itu. Sementara Durgandini yang disibukkan dengan kedatangan Suliwa. Akhirnya Angling Dharma yang masih terikat itu pun mempunyai kesempatan untuk segera melepaskan diri dengan kekuatan aji meliwis putihnya. Suma! Romo! Kini kita pun diperlihatkan pertarungan sengit antara Durgandini dengan Suliwa, hingga di saat itu tabib muda titisan Batara Surya kembali menggunakan ilmu Candraditya Kembar untuk melawan Durgandini, supaya rengkah gunungnya tak mampu menyerang Suliwa.
Akan tetapi tampaknya Durgandini telah mengetahui ilmu langka tersebut, yang tidak diketahui Suliwa bahwa ternyata Durgandini juga telah menguasai Aji Candraditya kembar. Sehingga Durgandini di saat itu pun tahu bagaimana cara mengalahkan Suliwa yang menggunakan ilmu kembar bayang tersebut. Memangnya kamu saja yang punya? Nih, lihat! Begitu saja kepandaianmu. Masih punya permainan yang baru enggak? Akhirnya pertarungan yang sangat dahsyat pun terjadi di sini. Aji Rengkah Gunung Durgandini melawan Aji Rengkah Gunung Suliwa yang di saat itu tidak menyadarinya bahwa roh mendiang Pangeran Suryapati yang meminjam jasad Suliwa ikut turun tangan di sana. Sehingga tubuh Suliwa di saat itu pun juga terpental sangat jauh, yang merasakan bahwa dirinya baru saja mengeluarkan ajian Rengkah Gunung yang mengakibatkan Durgandini sendiri juga terpental jauh ke belakang karena hantaman ilmu kejam yang sangat dahsyat tersebut. Akan tetapi, dalam peristiwa ini Suliwa pun tidak terluka sama sekali sebab yang merasakan pukulan Rengkah Gunung itu adalah roh Eyang Suryapati yang akhirnya mengalami luka berat setelah terkena hantaman Rengkah Gunung Durgandini. Sedangkan Durgandini sendiri, akhirnya ia pun merasakan betapa sakitnya terhantam Aji Rengkah Gunung yang sangat kejam tersebut dan ia pun merintih kesakitan luar biasa. Ayo, kita bertarung lagi! Terpaksa aku melanggar sumpahku sendiri, Lewa. Aji Rengkah Gunung itu harus segera dilenyapkan dari muka bumi. Aku menyusup ke dalam tubuhmu dan menggunakan ajian yang sama untuk memapaki serangan Durgandini. Tapi bagaimana mungkin, Eyang? Jasad halus Eyang sendiri sampai luka begini. Barangkali ini pertanda pengembaraan jasad halusku sudah berakhir, Lewa. Mungkin aku tidak bisa menemuimu lagi, Lewa. Eyang Guru. Dan memang benar, seharusnya Eyang Suryapati tidak boleh menggunakan Aji Rengkah Gunungnya lagi, sebab ia sendiri yang bersumpah kepada Sang Dewata dan berjanji untuk tidak akan menggunakan ilmu kejamnya tersebut selamanya. Namun demi menyelamatkan Suliwa, Eyang Suryapati pun nekat melakukan hal yang melanggar sumpahnya tersebut untuk mencegah Rengkah Gunung Durgandini yang terus membabi buta. Dan akibat melanggar sumpahnya tersebut, maka roh Eyang Suryapati mulai saat itu juga sudah tidak bisa lagi berkeliaran membantu Suliwa sehingga di saat itulah sepertinya pertemuannya terakhir dengan Suliwa. Mudah-mudahan Dewa masih bisa memaafkan aku, sehingga suatu saat aku masih dibolehkan menemuimu lagi. Selamat tinggal, Lewa. Eyang Guru. Biung! Romo! Eyang! Sementara di sisi lain, kita menuju pada Arum Kemangi yang di saat itu sedang bertarung melawan Sudawirat dan Lokahita, sedangkan Angling Kusuma yang berhasil dibawa kabur sementara ditaruh di atas pohon. Pertarungan mereka pun berlangsung lumayan seru, sebab begitu lincah dan hebatnya Arum Kemangi yang memiliki ilmu pengentengan tubuh dengan sangat sempurna. Sehingga ia pun tidak mudah untuk dikalahkan begitu saja meski diserang bertubi-tubi oleh Sudawirat dan Lokahita. Gadis muda dari perguruan Kepinis Putih itu mampu menghindari serangan-serangan yang berbahaya dari kedua lawannya tersebut. Di saat situasi serangan Sudawirat dan Lokahita yang terus mendesak Kemangi, tidak lama kemudian datanglah Prabu Angling Dharma yang langsung turut membantu pertarungannya. Putri, ini Anakku Romo, Angling Kusuma. Sabar anakku, pasti masih di sekitar sini. Ayo kita cari. Dan tidak diragukan lagi, ilmu kanuragan Prabu Angling Dharma memang benar-benar sungguh luar biasa,
Terlihat Sudawirat pun tampak kewalahan menghadapinya sehingga ia hanya dibuat bulan-bulanan saja sampai babak belur. Dan ketika keadaan Sudawirat yang semakin tak berdaya dalam pertarungan, akhirnya ia pun mencoba menggunakan ilmu malih rupa yang baru dikuasainya dan ia pun sontak berubah menjadi Dewi Sekarwangi palsu. Sehingga Angling Darma di saat itu pun menghentikan serangannya, sebab ia sulit membedakan mana Dewi Sekarwangi yang asli dan mana yang palsu. Semua yang ada di sana pun terlihat kebingungan dibuatnya, dan tidak lama kemudian datanglah Suliwa yang langsung mengatasi permasalahan tersebut sehingga penyamaran Sudawirat pun dapat diketahui. Baik. Sekarang siapa di antara kalian yang membawa kalung milik Angling Kusuma? Ini Suliwa. Suliwa, dia yang palsu. Sebentar, Gusti Dewi. Romo. Dan lagi-lagi Sudawirat di saat itu pun kembali mengelabuhi Angling Darma dengan ilmu malih rupanya, karena dengan demikian ia mampu merubah dirinya menjadi bentuk apapun yang diinginkan. Sehingga membuat Angling Darma tidak fokus menyerangnya, Sudawirat pun tiba-tiba di saat itu merubah dirinya menjadi seekor kura-kura yang akhirnya membingungkan arah serangan Angling Darma. Akan tetapi, siapa tak mengenal ketinggian ilmu Raja Malwapati tersebut dengan berbagai cara apapun Sudawirat pun tetap dibuat babak belur dan tidak berdaya oleh kesaktian ajian Meliwis Putih Prabu Angling Darma. Dan alhasil pemuda sombong keras kepala itu pun langsung tersungkur terhantam serangan yang tak terduga dari Prabu Angling Darma. Suma. Suma lapar. Terima kasih Nini telah menyelamatkan putra kami. Maaf, siapa nama Nini? Hamba Arum Kemangi Gusti, teman Suliwa. Suliwa, kamu ini punya teman baru tidak menceritakan pada saya. Oh iya, maaf Gusti. Angling Darma, Iya, sebaiknya Romo. kita kembali ke Kedaton. Kita rayakan keselamatan ini. Baik, mari. Iya. Ayo Kemangi. Dan di sisi lain, terlihat tampak si iblis betina Durgandini yang sedang berjalan sambil merintih kesakitan karena menderita luka dalam maupun luar yang cukup serius akibat terkena aji rengkah Gunung Suliwa yang dirasuki oleh roh Pangeran Suryapati. Beruntung Durgandini tidak sampai tewas di saat itu, sebab rengkah gunung tersebut keluar secara bersamaan yang membuat Durgandini tidak terhantam sepenuhnya. Akan tetapi ia pun tetap merasakan sendiri betapa sakit dan kejamnya ajian itu yang membuat urat saraf di tubuhnya sebagian tidak berfungsi dan ia pun akhirnya pingsan. Saya tidak tahu bagaimana nasib guru, Bi. Terus terang, saya cemas. Jangan-jangan beliau terkena bencana, Bi. Yang penting kita menyelamatkan diri dulu, Wirat. Guru itu akalnya sangat banyak. Berapa kali kita mengira beliau sudah tewas, tapi ternyata masih hidup. Saya heran, Suliwa masih bisa hidup. Padahal dia akan menerima pukulan rengga gunung. Mungkin dia punya nyawa 9. Sementara kita kembali menuju ke Bojanegara, di mana pada saat itu semuanya telah berkumpul di sana dengan keceriaan yang luar biasa. Terlihat Angling Darma yang bercanda tawa dengan putranya, karena Angling Kusuma bisa terselamatkan tanpa memakan korban seorang pun dalam peristiwa tersebut. Kemudian Angling Darma pun membicarakan tentang Kalamurka yang diduga sebagai dalang dari penculikan Angling Kusuma maupun Dewi Kusuma Gandawati supaya Malwapati tunduk pada Simbar Manyura. Sedangkan Durgandini yang kemungkinan hanya mengikuti rencana Kalamurka karena si nenek peyot tersebut memiliki misi tersendiri yaitu untuk menghabisi semua pemilik ilmu Dasendria. Dan setelah itu Angling Darma pun menanyakan asal-usul Arum Kemangi, yang membuat Sang Prabu kagum dengan jiwa mudanya sudah mampu memiliki ilmu pengentengan tubuh yang luar biasa dengan sangat sempurna. Hamba dari perguruan Kepinis Putih, Gusti Prabu. Oh, ternyata perguruan itu masih ada. Kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu saya pernah diperkenalkan oleh Guru Mahasura. Kalau tidak salah, namanya Empu Ayusya. Beliau sudah sangat sepuh. Tapi waktu itu masih tampak segar. Eyang Guru Ayusya sudah sangat tua, Gusti Prabu. Tapi masih tetap ajak. Pantas gerakan jurus-jurusmu begitu cepat. Ilmu pengentengan tubuhmu juga sangat sempurna. Benar, Gusti Prabu. 12 tahun hamba belajar ilmu pengentengan tubuh. Dan 3 tahun jurus pedang dan pukulan.